Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, kita lanjutkan dengan acara pengantar ahli tugas Bapak Dr. Andes Haji Saifuddin MH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yang kami hormati para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yang kami hormati Panitra dan PLT Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, Panitra dan Sekretaris Pengadilan Agama Kendari, yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, Panitra dan Sekretaris Pengadilan Agama Kolaka, yang kami hormati calon Wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali yang turut hadir, Bapak Andi Muhammad Yusri Patawari, yang kami hormati para pengurus dan anggota Dharma Yukti Karini Pengadilan Tinggi Agama Kendari, serta hadirin yang sama berbahagia. Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, marilah kita sama-sama mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga saat ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini guna menghadiri acara pengantar ahli tugas Bapak Dr. Andes Haji Saifuddin MH yang mendapat mutasi ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Salawat dan salam juga tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikut setia beliau. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, agar acara berjalan sebagaimana yang kita harapkan, marilah kita membuka dengan bersama melafazkan basmalah. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Jamaluddin SAG MPDI. Kepada Bapak disilakan. Semoga diridhoi, diberkahi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat tarfa'una biha indaka ala tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat ba'dal mamat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina wali masaihina wali muallimina wali jami'il muslimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'a marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mas. Allahumma ighfir lana wali walidaina warhamhum kama rabbana atina fid dunya fil akhirati hasanah wa qina azaban. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakati al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya pesan dan kesan. Yang pertama, pesan dan kesan dari pejabat yang mutasi kepada Bapak Dr. Andes Haji Saifuddin MH. Disilakan untuk istri turut mendampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yang saya muliakan para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari, Pengadilan Agama Kolaka yang baru dilantik, sekaligus selamat kepada Pak Muhadi. Ya Allah, mudah-mudahan akan mengantarkan pihak Kolaka yang lebih baik, insya Allah. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Kendari, yang saya hormati Ibu Panitra dan Pelaksana Sekretaris PTA Kendari, yang saya hormati Ibu Sekretaris Pak Panitra Kolaka, Pak Panitra PA Kendari, teristimewa kepada Ibu Dharma Yukti beserta rombongan,
serta seluruh aparat PTA Kendari lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka dua agenda. Yang pertama pelantikan PA Kendari, yang kedua pengantar alih tugas. Sesungguhnya insya Allah hari Kamis lusa kami harus berada di Makassar untuk acara pelantikan ya. Sedianya akan berangkat lebih awal, tapi karena Pak Ketua menyarankan untuk tetap berada di sini, insya Allah kita akan bersama, dan insya Allah mungkin sebentar malam saya menuju Kolaka untuk selanjutnya lewat Bone. Lewat Bone karena kemarin persoalan pengiriman mobil yang bermasalah. Jadi insya Allah sekira tidak ada persoalan, mudah-mudahan Allah mempermudah langkah kami. Mohon doa semuanya, mudah-mudahan perjalanan kami dimudahkan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Ketua yang saya muliakan, terhitung sejak 22 Juli 2021 saya resmi bergabung menjadi keluarga besar PTA Kendari. Waktu itu Pak Ketua masih sebagai wakil ya. Alhamdulillah kembali hari ini Pak Ketua kembali menjadi ketua, saya juga masih di tempat. Jadi ketika kita menghitung mundur itu ada 19 bulan 7 hari atau 1 tahun 7 bulan 7 hari saya berada di PTA Kendari, insya Allah. Sebenarnya penetapan Kendari itu bagi kami merasa bahwa itu laksana gayung bersambut antara harapan, doa, dan takdir Tuhan. Saya hanya berkata waktu itu, yang penting tidak terlalu jauh dari Makassar. Dan alhamdulillah memang tempat yang terdekat dengan Makassar itu adalah Kendari. Itulah sebabnya kami selama berada di sini itu merasa aman, nyaman, dan enak. Sehingga dari suatu mutasi TPM selanjutnya tidak pernah ada kegelisahan untuk cepat pergi. Walaupun teman-teman saya sudah meninggalkan saya, itu pun tidak gelisah. Bahkan terakhir kemarin waktu Pak Ketua dengan Ibu ke Haifa, juga saya hanya bercanda bahwa ada TPM besok Senin ya. Itu pun saya mendengar dari teman kita driver Pak Rahim, karena atas bocoran dari Pak Sulfahmi ketika beliau dengan Pak Ketua PTA kita sama-sama ke Jakarta. Nah nanti setelah di Pasar Wajo, saya berangkat ke Pasar Wajo, tiba-tiba ada berita bahwa Anda sudah keluar dari Kendari. Yang saya bayangkan hanya satu, bahwa Makassar itu adalah tempat anak-anak kami tumbuh dan berkembang, tempat orang tua hidup mengakhiri masa hidupnya. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran di sana adalah sebuah kebahagiaan. Sehingga saya katakan bahwa walaupun nyaman, aman, dan enak di Kendari, namun di sana adalah kampung halaman. Sehingga kata Ibu Aminah, itu adalah sebuah kenyamanan. Walaupun terbayang bahwa tugasnya berat, tetapi kata Bu Aminah, itulah kampung halamanku. Sehingga ketika ditunjuk ke sana, kebahagiaan pasti akan ada. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi selama kami berada di sini itu 19 bulan atau 1 tahun 7 bulan 7 hari itu, saya katakan dari awal bahwa kami
merasa sangat nyaman, aman dan enak. Mungkin tidak banyak tempat yang punya perumahan seperti Haibah, yang memiliki kompleks di mana para hakim di situ berdomisili. Siang dan malam mereka bercanda dan bermain. Di setiap libur mereka selalu mencari hiburan. Ada yang datang bersama keluarga, ada pun yang tidak. Inilah romantikanya Haibah. Itu kami memiliki kesan tersendiri terhadap Haibah. Kemudian untuk kantor kita, saya merasa bahwa saya di sini merasa kalau saya berangkat dari satu asas Khairun Nas tanfa'uhum linnas, saya merasa melewati PTA Kendari itu dalam 3 fase. Fase pertama, fase pemula. Itu pemula biasanya kita tidak dituntut untuk melaksanakan banyak. Ya kenapa namanya juga pemula, ya janganlah banyak bergerak, banyak kekhawatiran. Jadi janganlah banyak bergerak, udah jalan aja apa adanya. Itu fase pertama. Fase kedua, ada masa kita mulai beraktivitas. Sudah banyak kegiatan-kegiatan tetapi masih terbatas. Alhamdulillah fase ketiga, masa cemerlang, itulah yang terakhir. Sehingga saya merasa fase terakhir itu sebagai saya pribadi memang merasa bermanfaat sebagai manusia. Mengapa? Bapak Ibu bisa bayangkan, saya ini bukan pemain tenis, tetapi saya ini ketua tenis lokal ya. Itu kemarin itu ada Pak Arif ya, Pak Arif itu baru saya rancang bahwa nanti kita tenis atur, ada pelatihnya. Nah, ternyata Pak Arif itu sudah mempersiapkan pelatih. Nah, kemudian selanjutnya kita jadwal waktu sudah ada juga, kata beliau, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Terakhir baru saya mau pulang ke Makassar itu ambil raket. Ternyata saya di Pasar Wajo tiba-tiba keluar SK. Terpaksa, padahal rencananya itu dari Pasar Wajo saya mohon cuti ke Pak Ketua untuk mampir dulu ke Makassar. Ada persoalan tanah orang tua yang harus saya selesaikan dalam rangka pembangunan sekolah tahfiznya. Nah, tapi ternyata sudah keluar SK, terpaksa tidak jadi. Akhirnya tenis pun tidak jadi, saya mulai. Kemudian di banyak yang lain pun banyak demikian. Bahkan di pengawasan itu saya ada 2. Saya anggota Pak Didi juga bersama dengan Pak Jahar ya. Akhirnya Pak Jahar bilang, loh kok banyak sekali kegiatannya. Saya bilang alhamdulillah, inilah manfaat ya, manfaat sebagai manusia. Saya merasa sudah sangat maksimal bermanfaat sebagai manusia dengan keterlibatan itu. Dan yang terakhir itu adalah ketika Pak Ketua minta saya ceramah di depan Purna Bakti. Padahal itu adalah bapak-bapak kiai kita. Dan saya sebenarnya sangat tidak ingin seperti, tapi Pak Ketua yang minta, terpaksa saya laksanakan ya. Dan sudah terbetik waktu itu. Kalau saya sudah mencapai seperti itu, dan insya Allah pasti tidak lama pindah. Itu memang sudah di mana saya rasakan seperti itu, insya Allah tidak lama itu sudah berputar. Itulah kehidupan ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Ketua yang saya muliakan. Kemudian yang terakhir tentang pesan-pesan, saya hanya berpesan 1-2 hal, bahwa kita tetap wajib menjaga kekompakan, karena domba-domba yang berkeliaran sendiri itulah yang diterkam oleh serigala. Kalau domba itu keluar dari rombongannya, maka dia akan termakan oleh serigala. Itu salah satu hadis Nabi. Oleh karena itu saya merasakan bahwa apa yang sudah terjalin selama ini, kekompakan itu sudah sangat bagus. Alhamdulillah. Saya hanya berharap mudah-mudahan isi tetap dipertahankan insya Allah, karena inilah warna PTA Kendari. Berat sekali rasanya ingin meninggalkan Kendari, apalagi setelah Pak Ketua kembali bersama dengan Ibu Wakil yang begitu banyak memberikan pelajaran besar ya, bagaimana berorganisasi, bagaimana
menjaga kebersamaan itu, bagaimana komunikasi itu bisa berjalan. Ini menurut saya yang fase cemerlang itu, sehingga sudah terasa enak sekali itu, sudah terasa enak. Tetapi sekali lagi bahwa ketika kita berada pada puncak keenakan, maka disitulah terkadang memang harus berakhir. Sehingga saya rasakan bahwa inilah puncaknya, dan sekali lagi saya sadar bahwa inilah kondisi memang yang harus berakhir di sini. Bapak Ibu yang saya muliakan, barangkali itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon maaf, saya bersama keluarga barangkali selama 19 bulan ada persoalan, ada masalah, sengaja atau tidak sengaja, baik di kompleks perkantoran maupun di kompleks Haibah, warga Haibah. Barangkali ada yang salah. Pada tempat sinilah saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedangkan dari kawan-kawan semua, dari Pak Ketua, Ibu, saya dari awal memang sudah merasa bahwa tidak ada, semuanya saya sudah ikhlaskan semuanya dan tidak ada persoalan. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan satu buah pantun ya, karena itu kebiasaan Pak Jahar. Sementara Pak Jahar itu satu kamar saya ya, itu yang paling sedih saya tinggalkan itu. Pesta Malulo di Latambaga, muda-mudi lompat-lompat, SK datang dari lembaga, walau nyaman harus berangkat. Pengawasan daerah ke Pasar Wajo, disuguhin lauk ikan parinding, paling enak dapat mutasi, mutasinya kembali ke kampung halaman. Ini masih ada satu Pak, ini daun kelor Haibah sangatlah lebat, anak nakal ayolah bertobat. Terima kasih wahai sahabat, kebersamaan di PTA sangatlah erat. Yang terakhir sekali ini, bibit tebu ditancapkan, cabut satu di waktu malam. Ini tak boleh mencabut pada siang hari ini. Pada teman aku ucapkan terima kasih yang paling dalam. Barangkali itu yang sempat saya sampaikan. Sekali lagi saya bersama keluarga mengucapkan permohonan maaf andai selama bercanda bersendaguro bersama di PTA Kendari, baik di kantor maupun di masyarakat, ada yang hilaf, termasuk di daerah mungkin beberapa Pak KPA, Pak Sekretaris, Pak Wakil, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pesan dan kesan yang mewakili keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Kendari kepada Bapak Dr. Andes Haji Jaharudin SSH, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Yang mulia dan saya hormati Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari serta Ibu sekaligus sebagai Ketua Dharma Yukti PTA Kendari. Yang
saya hormati rekan-rekan hakim tinggi, yang saya hormati para ketua pengadilan agama yang hadir beserta wakilnya, yang saya hormati Ibu Panitra Pengadilan Tinggi Agama Kendari serta Bapak pejabat sementara sekretaris PTA Kendari dan seluruh panitra sekretaris PA yang hadir serta hadirin semua yang berbahagia, lupa tadi termasuk ibu-ibu Dharma Yukti yang lain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita lakukan dua acara. Satu acara kedatangan, kita kedatangan satu teman baru, meskipun teman lama tapi sudah dianggap lagi teman baru karena dia sudah pindah dan kembali ke sini. Dan acara kedua adalah mengantar teman yang akan meninggalkan kita, itu Bapak Saifuddin. Dan kepada Rasulullah SAW senantiasa kita mari mengucapkan salam dan salawat. Semoga kita mendapat syafaat beliau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang dan selamat berbahagia kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka. Mudah-mudahan beliau sukses membawa Pengadilan Agama Kolaka menjadi memperoleh predikat WBBM. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengenai masalah saya dengan Pak Saifuddin, jadi saya dengan beliau itu ada masalah sebenarnya. Namun masalah saya dengan dia saya tidak tonjolkan karena saya mewakili semua warga PTA Kendari. Saya melihat bahwa Pak Saifuddin itu selama bertugas di sini seperti apa yang dia sampaikan tadi, bahwa dia di sini merasa senang, merasa tenang ada di sini. Demikian pula yang kami lihat dan kami nikmati selama sama beliau itu adem, bahasanya enak. Kita punya komunikasi dengan beliau itu enak, lancar, dan selalu disertai senyum. Itu yang menjadi khas yang pertama Pak Saifuddin itu. Setiap kita ajak ngomong selalu senyum. Dan memang dia punya kelebihan. Dan termasuk beliau adalah guru saya di ruangan saya. Jadi saya dengan beliau itu dalam satu ruangan. Jadi saya merasa sangat sedih. Sampai ibu wakil mengatakan, kenapa kau mau menangis? Apakah kau mau pindah juga? Saya bilang tidak. Bagaimana kalau ada teman kita yang baik begitu dia meninggalkan kita? Jadi saya tinggal sendirian di kamar, di ruangan nanti. Tapi mudah-mudahan ada penggantinya yang minimal sama dengan beliau. Beliau di Kendari ini punya prestasi yang sangat banyak. Banyak jabatan. Ketua Takmir Masjid, Ketua PTWP, bahkan dia menjadi lurah bayangan di Haibah. Terlalu banyak. Oleh karena itu berarti dia punya sumbangsi kepada kita semua di Pengadilan Tinggi Agama Kendari itu sangat banyak, bahkan terhadap masyarakat yang ada di lingkungan Haibah di sana. Saya dengan beliau itu sama-sama melakukan pengawasan di Unaha. Ya enak sekali. Bahkan kami pergi beli bibit ikan. Dia pelihara, saya juga pelihara.
berlomba yang mana duluan besar, ternyata dia duluan besar dia punya ikan. Dan katanya sudah dipanen, tapi saya nggak dipanggil. Jadi beliau ini adalah orang hakim tinggi yang masih muda. Umurnya sekarang baru 55 tahun 5 bulan, kurang dari 5 bulan. Karena dia lahir 3 Agustus 1967, masih muda sekali, punya kesempatan untuk jadi lebih naik lagi. Tapi satu kesempatan yang saya bilang jangan dibuka, jangan beristri lagi. Selama pasca. Dan dia memang dia bagus dia. Saya lihat banyak orang kalau jalan bawa datang di kantor lain dia bawa, ketemu di mall lain. Tapi beliau ini sama, saya lihat di Haiba sama, di sini sama, di mall juga sama. Jadi tidak ada yang, jadi ibu tidak usah ragu. Jadi memang, tapi saya juga merasa syukur juga dia meninggalkan, dia masuk ke Makassar. Saya punya beban pengawasan kepada dia lepas juga. Karena saya di ruangan Bu itu saya awasi juga dia. Iya. Saya awasi juga dia, meskipun dia tidak terlalu reaktif kalau dia. Tapi kita jaga jangan sampai ada yang dari luar. Jadi itulah kesan kami selama bersama dengan beliau itu. Pokoknya perasaan senang dengan dia, tidak pernah ada kata-kata kasar, tidak pernah gerakan-gerakan yang kurang enak. Ibarat ikan, dia itu cumi-cumi, tidak ada tulangannya, semua empuk dimakan, enak. Itu dia beliau ini. Jadi itu saya kira tidak terlalu banyak yang saya sampaikan. Saya mau mengingatkan kepada Bapak bahwa meskipun kita berpisah, tapi kita secara rohani, hati tidak berpisah, hanya berpisah secara fisik. Oleh karena itu saya memesankan kepada beliau lewat pantun, jalan-jalan di pasar baru, beli ikan goreng sendiri. Kalau tiba di tempat baru, jangan lupa teman dikendari. Itulah artinya persahabatan kita itu meskipun kita berjauhan, tapi sekarang sudah ada alat komunikasi, ada HP, ada WA. Tolong jangan dihapus, kami punya nomor Pak dalam HP-nya, supaya kita selalu ada komunikasi berhubungan. Kemudian saya tidak bisa mau pesankan apa dengan beliau, karena beliau itu lebih tahu daripada saya. Iya. Cuma kami dari PT Akendari ini, saya mewakili teman mengucapkan maaf apabila ada kata-kata kami yang berkenan dan gerak langkah kami yang tidak sesuai dengan hati perasaan Bapak, pun dimaafkan. Dan kami seluruhnya menyatakan bahwa juga memaafkan Bapak andai kata ada kesalahan yang terjadi pada kami. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak pernah ada huru hara yang kita. Semua bagus. Kira itulah yang saya sampaikan. Saya ulangi
pantun yang disampaikan Pak Ketua itu yang menjadi banyak tanggapan reaksi dari DPR. Itu. Pantun ini saya buat waktu saya di perantauan juga, masih saya ada di Palu. Artinya merasakan bagaimana kalau tidak diikuti oleh keluarga. Sampai saya bikin pantun yang bunyinya seperti ini. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang sama berbahagia, sebelum kita lanjut ke acara sambutan dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, sedikit kami akan membacakan profil Ketua Pengadilan Agama Kolaka yang baru dilantik. Profil Ketua Pengadilan Agama Kolaka, Bapak Haji Abdul Muhadi, SAG MH, NIP 1974031 200312 1003. Lahir di Makassar pada tanggal 21 Maret 1974. B. Dengan riwayat jabatan mulai pada tahun 2004 dengan status CPNS pada Pengadilan Agama Biak. Selanjutnya terangkat sebagai PNS pada tahun 2005. Masih pada satker yang sama pada Pengadilan Agama Biak. Selanjutnya menjabat jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Biak pada tahun 2006. Lalu pada tahun yang sama menjadi panitera pengganti dengan satker yang sama. Selanjutnya menjabat sebagai kepala urusan pada tahun 2007. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Selanjutnya, hakim pertama diawali pada tahun 2009 di instansi Pengadilan Agama Maumere. Selanjutnya, dimutasi pada Pengadilan Agama Luwuk pada tahun 2013. Selanjutnya mendapatkan promosi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Bungkulu pada tahun 2017. Lalu promosi sebagai Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi pada tahun 2018. Selanjutnya menjadi Ketua pada Pengadilan Agama Selayar pada tahun 2020. Setelah dari Selayar, mutasi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Sengkang pada tahun 2021. Lalu promosi sebagai Ketua Pengadilan Agama Polewali pada tahun 2022. Dan selanjutnya pelantikan yang tadi sebagai Ketua Pengadilan Agama Kolaka 2023. Demikian sedikit profil yang kami sampaikan Ketua Pengadilan Agama Kolaka yang baru saja dilantik. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari,
kepada Bapak Dr. Haji Mame Sadafal MH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi min syururi para Bapak Ibu Hakim Tinggi, Pak Ketua Pengadilan dari Ketua Pengadilan Agama Kelaka kelas 2 dari pihak pejabat PLT Sekretaris Sekretaris Kendari dan pejabat dan struktural PTA Kendari yang bahagia, tingkatnya seluruh bil khusus Bapak. Pertama-tama tiada kata yang patut kita persembahkan di hari menjelang siang ini kecuali kita memuji kebesaran Allah, nikmat kesehatan dan nikmat umur yang diberikan kita pada pagi hari ini sesuai dengan niat dan rencana kita lewati dengan seluruh rangkaian kegiatan kita pada ini, insya Allah kita melaksanakan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada dua acara yang kita lewati. Yang pertama yaitu acara saja Bapak Haji Abdul Muhadi dilantik dan kurikulum PT sudah dibacakan. Intinya itu sampai hari ini yang harus yang serba sehingga kalau ada pelantikan dengan sendirinya automatically fokus tas. Jadi ini pekerjaannya PLT Sekretaris dan bagian yang terkait berpikir keras agar supaya ke depan kita punya infokus yang otomatis sudah diangkat lagi. Kemarin kita sudah mendengarkan keterangan Komisi 3 DPR bahwa Mahkamah Agung itu tidak kesusahan lagi tentang uang. Pertanyaan, tetesan-tetesan air itu dari hulu ke hilir itu rata. Untuk bisa merata maka tiap jabat sekretariat khususnya PLT Sekretaris berpikir keras dibantu oleh bagian yang lain, subbagian, perencana berpikir bersama. Ini bukan karena siapa-siapa, kita berkewajiban. Karena DPR itu sudah luar biasa di mata DPR RI itu untuk Mahkamah Agung itu tidak ada lagi rewel-rewel tentang. Nah, harus seimbang seirama kita berjalan di daerah, di kabupaten kota dan di PTA bersama-sama. Kita berjuang ke atas. Karena kemarin DPR sudah bilang apakah air itu mengalir deras atau kecil, filosofi bagi satu yang catatannya. Jadi besok
Atau di masa yang akan datang kita bagaimana caranya? Aula ini kalau bisa didesain lebih besar lagi sehingga kita tidak perlu lagi menyewa hotel. Kalau pelantikan 10 berapa? Saya selalu mencontoh di Jayapura kita lantik 10 bisa juga, diundang dari mana bisa juga. Kenapa kita tidak bisa? Ini renungan Mbak. Yang berpikir bukan PLT saja, semua kita. Hakim tinggi berpikir sebagai hakim pengawas. Satu. Jadi Pak Muhadi ini kalau kita dengarkan luar biasa. Yang kan tadi kan orang dari susah sama yang ngomong ini. Ini adalah orang yang pejabat jurusita pengganti pertama di negeri ini. Ya itu. Saya angkatan pertama itu Pak Muhadi. Antar relas tanpa ada jasa dari mana. Ada lillahi al-fatihah saja Ibu Najmiah. Makanya Ibu Hakim ini mantan KPU saya tahan saja tapi tidak boleh kau pulang. Alhamdulillah menambah pasukan. Jadi mohon saya panggil adik saja. Muhadi itu jangan merasa kecil kok kan. Mereka ini tugas satu tim ke Rumbia dan pagi tadi tim ke, tapi tidak mengurangi. Ini kegiatan dari Kolaka lumayan lengkap, dari kita juga terima kasih banyak. Intinya bahwa pimpinan itu saya tidak akan mendengarkan lagi ada ketua, wakil ketua, panitera, sekretaris, hakim anggota mengeluh kepada PTA atau kepada panitera tentang kondisi di satkernya. Karena Anda dilantik di sana, di-SK-kan oleh ketua mahkamah, orang-orang terpilih. Tahu kondisinya di Kolaka. Karena yang Bapak ganti itu mobilitasnya sangat tinggi. Saya telepon dia, batas waktu pengiriman dokumen-dokumen untuk pendirian PA baru Kolaka Timur itu, waktu itu belum ada. Dia baru bercerita ada konon begini, saya tidak mau dengar cerita itu. Anda eksekusi, kalau tidak, call tim saya tidak usulkan ke Jakarta. Hari 3 kali dari Kolaka ke Pati ke Kabak. Alhamdulillah finalisasinya tidak cukup hanya dokumen dipoto, enggak. Pasti bahwa ada tanah, bisa. Ya, kalau begitu tim verifikasi dipimpin WKPTA berangkat ke Koltim. Tanggal 25 kemarin datang ke saya. Masih datang. Orang bersama. Seorang pejuang itu tidak pernah apa, masih ada program. Selesai. Seorang pejuang itu tidak berpikir apa yang telah buat. Sudahlah, Anda sudah hari ini habis sudah akan dikenang. Sampai di Polewali kemarin saya masih telepon dia. Gimana Dek? Terima kasih. Seluruh keluarga PTA hanya tidak bisa kita apa? Karena begitu sih. Sulawesi Barat juga tidak koordinasi, tidak. Mestinya karena saya sudah menyampaikan pelantikannya Pak KPA Polewali menjadi KPA Kolaka tanggal 28, di sana yang menyampaikan. Sehingga hari ini harus ada sertijab. Catat ya, hari ini tidak diam tapi kita anggap. Karena ada kemarin tim Binwasa dipimpin Pak Didi sudah melakukan pembinaan pengawasan di Kolaka. Dianggap bahwa tidak perlu ada lagi audit pramutasi oleh KPTA. Ya. Inilah penting. Jadi pejabat itu akhirnya sudah kita jauh-jauh hari menyampaikan bahwa dengan KPTA Makassar saya sudah koordinasi bahwa hakim berdasarkan TPM lalu beliau langsung akan melantik. Baru saya tegaskan bahwa insya Allah mengantar alih tugas Pak Saifuddin tanggal. Artinya kita menegaskan KPTA jangan melantik di tanggal 28. Namanya
sama. Pikir ya alhamdulillah. Yang kasihan Marwan ini. Kemarin saya beritahu ada salah satu pejabat di Kolaka supaya ada yang antar Pak Marwan ke. Bayangkan malam hari dia lewat Tobaku, lewat mana. Saya cek di mana kau. Itu Pak. Di Pak Ketua dan Prolo sudah cepat. Ini dari Bapak. Kolaka itu kan masih ya ashabikun. Dan ini akan mendampingi Pak Muhadi ya boleh. Ya kan? Nah, kemarin saya lihat waktu geladi kotor itu dia berbelukan. Oh, ternyata alhamdulillah ada temannya. Jadi saya kira itu yang pertama Pak Ketua, tegakkan disiplin. Bapak harus tegakkan disiplin. Disiplin ini yang simpulannya kita. Tidak ada lagi kompromi bahwa yang terlambat, yang ini. Nah, lihat itu ada yang malu di ambil. Ya. Bapak kita tidak bertengkar lagi. Bapak tidak usah teriak-teriak enggak. Yang mau kurang saja. Disiplin. Orang mau maju pasti. Dan kita tidak bertengkar. Yang kedua, jaga. Seluruh orang dari hulu ke hilir, dari ketua sampai yang di bawah, security, cleaning service harus marwah pengadilan. Magung tengah diterpa badai besar. Dan wakil ketua Mahkamah Agung, bidang yudisial juga saya keterangan. Tidak ada lagi. Kalau dulu orang terjadi katanya Bapak nanti ke sini di Kolaka ditemani istirahat. Sebagai apa? Guru. Jadi alasannya juga kalau kita pindahkan Pak, kita tahu terindikasi satu hari 4 kali ditelepon Pak. Karena kalau ibu karena tidak menyertai, tidak ditampingi, ibu tidak merawat maksimal Bapak, khawatir ibu harus deg-degan rawat orang. Jangan terjadi. Kalau tidak ada laporan aman. Kalau ada laporan terbukti tidak ada Pak. Mau kiai ini kelas Pak Saipudin ini, untung istrinya ikut terus. Kalau tidak berat Pak. Pak Jahar saja ini yang Desember pensiun berat juga. Coba dengar tadi pantunnya. Saya gara-gara kemarin ditulis di bukunya itu, saya baca pantun itu di hadapan Komisi 3 DPR, malah saya dipelototi oleh Ketua Komisi. Celaka juga kenapa saya itu. Saya tidak baca tentang menghargai senior. Padahal sudah ada pantun saya, burung cendrawasih dan seterusnya. Mau pamit seperti Ketua. Tapi karena senior yang menulis dan itu saya lihat bagus sekali, ternyata andai kata di fit and proper test saya tidak lulus Pak. Karena dianggap agak nyerempet. Ya. Jadi ibu ya, Pak, Bapak sebaliknya jangan Bapak berpikir karena sibuk Bapak tidak kontak. Semua bisa rawan semua. Jangan biasakan suka reuni-reuni itu. Saya termasuk tanya nyonya saya tidak termasuk reuni dan saya dahulukan mana yang urgen. Karena banyak orang yang CLBK di situ. Walaupun saya ini dulu di IAIN Makassar itu alhamdulillah tidak ada teman yang dekat, ya teman Pak Guru Studi. Itu juga. Karena bahayanya itu yang menggoreng-goreng di media itu. Ketika Bapak kamar mandi, Ibu enggak usah buka-buka HP-nya, Pak. Istri saya insya Allah enggak pernah buka. Dan saya juga tidak pernah buka HP-nya. Karena cemburu boleh, pecemburu yang tidak bagus. Ini gara-gara ini orang. Tidak mungkin orang sukses kalau berfoto anak-anak dia kemana. Ada orang rebah begitu. Apa-apa, pangku di sini. Baru diedit lagi. Mudah-mudahan Ibu. Dua tadi, integritas dijaga.
Karena Bapak kemarin ada pertanyaan mau BBM. Yang ketiga, bekerja orang secara profesional. Yang hakim bekerja jangan melanggar hukum acara. Ya, panitera bekerja juga profesional. Karena ini karirnya bapak-bapak. Ada orang pintar intelektualitasnya tapi dia bekerja tidak profesional. Dia mau merasa pintar. Karena itu bapak ketika hukum acara, bapak boleh masuk, Pak Wakil boleh masuk di hukum acara. Kalau hukum material jangan ganggu, karena itu memang tanggung jawab dia dengan Allah. Bapak ingat, jangan sampai. Jadi memang 3 profesional. Yang keempat, jadikan kantor. Kalau bapak merasa bapak hebat kelas 1, sebentar akan jadi pimpinan kelas. Nah, ini punya, karena itu bisa melaju. Kalau kita dari yang wakil ketua, jawab saja. Berikanlah kantor pihak. Bapak lebih lama tinggal di kantor itu, dinas, apalagi rumah itu. Rumah dinas saya sarankan dibenahi dengan membangun di jalan apa itu, Ketua SN kemarin sudah dibicarakan di Sekretariat Mahkamah Agung. Saya dampingi ketuamu, yang lalu ketua Kolak Mahkamah Agung. Ternyata IMEX buruk di Mahkamah Agung. Rumah-rumah dinas di seluruh badan peradilan tidak dirawat dengan. Karena itu harapan saya, walaupun rumah itu rumah tua, bagaimana Bapak atur lewat sekretaris yang baru itu, baru dilantik kemarin, supaya rumah itu dicicil, mana yang memperbaiki triwulan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jangan dibilang habis melihara, tidak ada bapak. Bapak ketemu. Jangan Bapak di manage. Berapa Pak? 4 ya. Kelima, jaga hubungan. Kasih Padi sebagai penguasa, jaga. Bapak punya tugas karena 2 wilayahnya Bapak. Koltim. Nah, kita yang lagi berjuangkan bagaimana akhir pihak Bapak dirintis oleh yang lama. Notabene ada cerita, ada bantuan. Ya. Bangun. Yang 5 saja, 10 tapi nanti orang lambat makan. Sekarang saya masuk, sudah barang tentu Dharma Yukti kali ini, ada terakhir. Ibu, kalau ada arisan bersama dengan PN atau Dharma Yukti daerah, Ibu wajib hadir. Saya orangnya ini menilai, memang dilantik Bapak itu wajib didampingi Dharma Yukti. Karena banyak orang merasa hakim tinggi berjuang, ketua PA berjuang, bayangkan dari Papua, Piak, Momere, ya aja nih, bubuk. Tangguh. Setelah itu dari KPA Bapak tegas sekali-sekali hadir Dharma Yukti kali ini supaya dengan PN itu. Tak mungkin jadi di kantor itu galakan semua pegawai hadir, buka AD, ART, Dharma. Pegawai semua itu berperan aktif mendukung. Ya, semua dana-dana organisasi itu dihidupkan. Kira itu Ibu ya. Yang kedua, melaksanakan tugas pembinaan pulang membawa ikan segar. Tunggu tadi sangka TPM Hakim Tinggi di awal. Begitu cepat kami sekeluarga mengucapkan terima kasih PA. Namun apa? Tidak mungkin. Tunggu nikmat udang pasir di wangi-wangi. Meski Bapak Saifuddin sudah mendapat tempat tugas yang
Tapi kami seluruh keluarga PTA Kendari dan seluruh PTA Sebidaya Sulawesi berat rasanya untuk selamat jalan Din Rama. Jadi bapak-bapak, ibu adik-adik sekalian, beliau ini tinggi permainan. Saifuddin ini adalah ketua PM waktu itu. Waktu itu ketuanya Pak Damsir yang saya waktu itu pernah menyampaikan bahwa Bapak tidak ikut. Ragu-ragu Pak Damsir. Namanya dulu kali APM itu. Ya, Ibu. Itu daya. Intinya yang saya sampaikan bahwa dulu kita kumpul. Nah inilah dulu banyak Pak. Jadi beliau pekerja dan senyumnya saja. Jadi kalau tadi Pak Jahar itu, ya, setiap kita berjumpa senyumnya betul. Sampai ada sesuatu. Tapi tidak usah saya. Sebagai wakil PTA yang mengawasi ternyata beliau begitu. Nah, itu pesan sebagai mantan Makassar, saya hakim tinggi termuda di Makassar. 4 tahun di sana. Di Makassar itu punya cerita. Kalau kita bilang enak, memusing. Kenapa Pak Saifuddin Bapak jam 6 pagi kalau ada rapat koordinasi Bapak juga menyewa tukang beca yang mengawal. Berkasnya tebal-tebal, belum selesai putusan satu berkas. Apalagi Bapak dianggap umurnya kelahiran. Yang ada di sana orang yang tidak lama tapi tidak seberat yang saya alami. Karena saya jadi anggota majelis 4 ketua majelis. Saya ketua Pokja 4 tahun, saya humas PTA. Dan saya kembali lagi wakaf PTA di Makassar 6. Ternyata kita datang. Kau cek lagi di kamarnya. Setelah dicek ternyata tidur di. Karena kata Pak KPT Abu Hurairah, karena di atas juga tidak salah. Tapi harusnya proporsional. Kalau 25 hakimnya atau 20, mestinya 15 sehat, 5 yang. Jangan kebaliknya. Kalau kita ajak mau rapat, tiba-tiba 1:30, kan saya biasanya itu dadakan. Padahal sudah di-share di grup hakim tinggi. Ini cerita maksudnya untuk memperkuat imannya Pak Saifuddin, ketahanan tubuh, bahwa ibu jangan sampai bertanya kemana Pak. Kalau di Haiba dulu tidak ada macet, jam 16.30, jam 16 sekian sudah di sana bisa jadi setelah. Tapi kan kata beliau, bagaimanapun hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri lebih diimat. Karena katanya dia bilang yang diidam-idamkan itu meskipun senyumnya saya tanya bagaimana, ternyata tadi terungkap bahwa yang memang diidam-idamkan itu ini kasihan. Semua kita ini manusiawi. Kalau Pak Yusri sekarang ya dua ini yang berangkat. Dewan Sekumpul satu lagi hilang.
dia akan kita salah teman baru Udin jaga kesehatan. Bapak jangan berpikir kalau berkasnya Bapak robah cara dengan majelis itu, jangan berpikir musyawarahnya tanggal itu bisa berubah setiap saat kita ketemu di musola. Apa yang ada yang baik dari sini di PTA Kultur Makassar beda, mirip-mirip saja, tapi kan bayangkan PP-nya kurang lebih 30, mau diberdayakan ke tempat duduk. Tapi kalau Bapak berdayakan sebagai hakim tinggi pengawas, saya minta Bapak jangan terkontaminasi. Meskipun di kampung sendiri, jangan sedikit ya tinggalkan kantor. Kalau sudah libur Sabtu Ahad ya silakan. Bapak dengan anak orang tua PTA Kendari dari pimpinan sampai paling grassroots. Apa yang Bapak berikan selama 19 bulan kecuali kita. Bapak sehat walafiat. Kerja itu jangan berpikir bahwa yang diberikan kepada Udin kepala yang punya. Sama rata itu, adil itu bukan berarti kalau ternyata partner kita seperti yang saya musyawarah tidak, dia sudah tidak, kita musyawarah harus pakai slide, tak ngerti juga. Bapak jangan berpikir kenapa saya begini, karena Bapak kalau menyesal Bapak imun tubuhnya langsung drop ke Bapak. Ya, ini pesan saya karena saya betul Makassar beratnya karena tidak ada kita mau refreshing di sana, kantor juga sempit begitu. Bayangkan satu ruangan itu, dua ruangan satu, Bapak tidak bisa bisik-bisik tetangga di sana. Jadi kalau Bapak anggota Baperjakat jangan pernah bisik-bisik, saya sudah usulkan kamu ke sana, karena itu terbuka di atasnya. Tapi itu Bapak bawa ke dalam kegembiraan, lucu-lucu saja. Siapa suruh pulang Makassar? Andai kata boleh diprotes, saya beritahu Pak Direktur Biganis sudah, Saifuddin tak usah dilantik saja. Saya doakan mudah-mudahan Pak Saifuddin seperti yang disampaikan Pak Bapak masih panjang, jaga integritasnya, dijaga. Bapak bekerja dengan Bapak, karena tidak cukup ibadah bagus, tidak berbanding lurus ilmu kita. Bapak akan lewat, orang akan bercerita siapa Pak. Ada orang itu jalan sendiri kan, cerdas, badannya bagus, tapi ternyata orang berbanding lurus. Itu bahasa saya. Karena itu harap lebih baik lagi. Selamat jalan, selamat datang kepada kepala kolak. Bersemangat, sekretarismu itu cerdas dan mau bekerja. Mudah-mudahan juga lama di Kolaka, tapi tidak sampai pensiun. Ya, jadi jangan dulu pindah hari ini ya. Tidak usah pindah. Nah, biasa sekretaris itu Kolaka Kendari dianggap jauh. Kalau yang jauh itu Papua atau Biak dengan karena tugas boleh aja. Makanya banyak orang tidak mau fit and proper test itu, tidak mau ikut diusul karena memang berpikir jauh sekali. Ya, biasa ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu ya, dia anggap bahwa katanya karena ada anak lah, suami ada ini, semua orang begitu. Ya bapak juga laki-laki itu yang gender itu kan begitu juga. Istri di sana, anak di sini. Ya. Di Pak Muhadi saya minta jangan berpikir karena istri mau pindah ke Makassar. Tapi sebab pasti senang juga kalau Anda sudah saatnya. Yang saya maksud tadi, jangan Anda bercerita di sana di Kolaka. Kalau saya dengar, ya nanti barangkali saya akan
Saya minta betul, jangan sampai ada pejabat ketika baru sampai. Itu TPM periode Maret, April, nanti Agustus. Periode Agustus. Jangan Bapak tabu itu bicara tentang TPM. Ya, saya saja yang sudah ke Kendari sama ya, di mana-mana merasa. Tapi karena ada orang yang berdoa di Papua itu cuma. Kalau orang kerja agama enak palingan. Kalau kami ini lintas Nusantara Bapak. Sehingga saya katakan bahwa kita ini Pak Saifuddin, Pak yang tidak masa depannya. Karena kita sudah bergaul dengan Pak jadi tiba-tiba bisa. Makanya Adin dan Najimia ini saya bilang sama dia, ini pasti mulai kerucut sedikit. Karena ini punya potensi, ibu-ibu katanya gender sama dengan laki, sama. Ya, enggak usah bilang karena suami di sini ya mengabdi kan tidak harus di sini. Karena saya khawatir seperti ini. Bapak Sapar ya dari saya besok mana? Siapa lagi? Rahim, yang Rahim ini. Ya Rahim dulu terus terang ini memang. Saya kalau mau ngomong itu memang ketika ditelepon Pak Direktur itu memang siapa yang PP di PT. Saya juga buka kartu saja Ibu Kudusia. Belum kau jadi kabak. Gawean. Cemooh juga. Kenapa bukan si A, si B, si C? Promosi mutasi itu tidak dilihat karena perpanjangan usia, tapi siapa yang bekerja, siapa yang bisa mengkomunikasi. Karena ini PTA berbeda, jadi panitra di kelas 1A, di kelas B, di kelas orang PTA itu harus cerewet sedikit, jangan galak ya, sejuklah kalau begitu. Pak Rahim ya, jadi siap saja kelas 1B ini kan sudah banyak. Kita lagi berjuang, siap, bisa aja. Siapa suruh naik ke PTA? Jam intermezzo saja ya. Ya mudah-mudahan inilah panjang lebar saya sampaikan, intinya bahwa mari semangat kepada Pak Abdul Mahdi, ya dengan Pak Saifuddin tentunya. Kasih ada apa ya, enggak usah kontak saja apa tuh ada Ibu Sadar Mayu ini saya sejak wakil ketua di sini luar biasa sangat terus. Yang tinggal sekarang Ibu Suryadi, Ibu Di jaharkan kepala. Tapi meskipun itu tetap beliau sekali-sekali minta melalui ini Dharma Yukti ini ayo panitia kita bekerja hal yang kita catat, yang kurang kita Jamaluddin, Iwan, dan PLD karena belakangnya Bapak itu PLD juga. Ya, tapi sebenarnya sama saja. Salam kami kepada Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara berikutnya pemberian cenderamata pada Bapak Dr. Andes Haji Saifuddin MH bersama istri
Disilahkan mengambil tempat. Cenderamata pertama dari Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Kami mohon kesediaan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari bersama istri untuk menyerahkan cenderamata, sekaligus cenderamata dari pribadi. Cenderamata berikutnya dari keluarga Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Kami mohon Bapak Jaharudin untuk mewakili menyerahkan kepada Bapak Saifuddin, sekaligus cenderamata dari IKAHI. Cenderamata berikutnya dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Disilakan Ibu Haja Siti Aminah untuk menyerahkan. Berikutnya cenderamata dari Dharma Yukti Karini cabang PTA Kendari. Disilakan Ibu Ketua Dharma Yukti Karini. Berikutnya cenderamata dari bagian kepanitraan. Disilakan Ibu Panitra PTA Kendari untuk menyerahkan cendeраmatanya.
Selanjutnya, pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik sekaligus foto bersama kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka bersama istri. Disilahkan untuk mengambil tempat. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari bersama istri. Sekaligus foto bersama. Bersiap foto bersama Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Silakan pada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka dimohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya foto bersama Panitra dan PLT Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Selanjutnya foto bersama dengan rombongan Pengadilan Agama Kendari. Disilahkan. Selanjutnya dipersilakan Pengadilan Agama Kolaka, rombongan dari Pengadilan Agama Kolaka.
foto bersama kepada seluruh bagian dari kepanitraan dan sekretariatan serta panitia acara, disilakan. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Disilakan kepada Bapak Jamaluddin dan Bapak Andi Yusri untuk foto bersama. Ku tahu rumus dunia semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Bukan aku mengingkari apa yang harus terjadi, Silakan kepada keluarga Bapak Abdul Muhadi. ku mohon kuatkanlah. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya acara foto bersama dan ucapan selamat, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bapak Ibu untuk Aku mengingkari apa yang harus menikmati terjadi, santapan siang bersama. tetapi ku mohon kuatkanlah. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada,